akan kita bahas hari ini terkait tentunya dengan lagu yang dinyanyikan oleh grup band Utopia itu. Tema kita hari ini adalah tentang samudera kemungkinan, the ocean of probabilities ya. Jadi teman-teman, ini saya berharap Anda sebelum mendengarkan rekaman ini, jika Anda belum mengikuti yang sebelumnya, monggo ya mendengarkan dulu rekaman tentang manusia dan cahaya. Ya, itu salah satu yang paling penting. Nah, di sana saya cerita tentang eksperimen yang sangat kondang, tentang double slit eksperimen, tentang sifat partikel ya. Di situ sifat partikel yang sifat elektron yang dualitas antara wave dan partikel ya. Jadi wave ini melambangkan tentang sesuatu yang ada di sini sekaligus di mana-mana, dan juga partikel yang memiliki sifat matter atau materi yang berlokasi jelas di situ ya. Nah, teman-teman, dari filosofi double slit eksperimen atau percobaan dua celah itu sebenarnya sangat menyangkut bahwa realita itu adalah sebuah samudera kemungkinan. Realita itu antara ada dan tiada, termasuk alam semesta ini juga antara ada dan tiada. Nah, kenapa bisa begitu? Jadi matter ini adalah, kita bilang tadi, realita. Wave ini kita sebut sebagai masih kemungkinan. Nah, yang menarik perilaku elektron dalam double slit eksperimen itu, dia mengalami kolaps ya. Jadi wave ini mengalami kolaps menjadi partikel atau menjadi matter, kemungkinan menjadi sesuatu yang memadat. Reality tergantung pengamatnya, yang kalau dalam dunia fisika disebut observer effect. Nah, ini konsekuensinya sangat panjang ya. Berarti kehidupan kita tergantung kita mau memberikan attention kemana, kita mau memberikan pengamatan ke arah mana. Ini sangat penting, karena kalau bahan dasar alam semesta di situ juga melibatkan elektron, di mana perilaku elektron tadi seperti yang saya ceritakan di awal dan juga di rekaman yang pertama kali ya, maka segala sesuatu itu sebenarnya tergantung kita memilih dan memutuskan untuk mengamati yang mana. Jadi kalau di dalam hidup ya, Anda banyak mengamati kekurangan, banyak mengamati keburukan, maka realiti Anda akan itu. Nah, yang jadi problem adalah terkait dengan rekaman yang kemarin tentang pilar jagat. Bisakah Anda membayangkan dampaknya jika sekian banyak orang memberikan pengamatan kepada hal yang membuat kehidupan ini jadi tidak baik? Sekarang gini, banyak para spiritualis ya. Ya, saya baca di beberapa buku, kenapa mereka sangat aware soal ini, padahal zaman itu mungkin fisika belum bertumbuh. Para spiritualis yang memahami hal ini, mereka tidak mau diundang ke konferensi anti perang, itu tidak mau. Tetapi mereka akan menghadiri konferensi perdamaian. Sekarang sepertinya kan beda sekali ya. Sepertinya sama ya antara anti perang dan perdamaian, tetapi attentionnya tuh beda. Coba Anda perhatikan lagi, anti perang dengan perdamaian. Perdamaian akan memberikan attention kita kepada keadaan damai, sementara anti perang
itu akan memberikan attention kepada perang. Coba direnungkan baik-baik. Nah, perhatian inilah yang justru akan memperkuat realita. Ide rekaman hari ini sebenarnya teman-teman, saya hanya prihatin saja. Saya mengerti bahwa ada saudara kita, negara tetangga yang sangat berperan ya, mungkin dalam sejarah pembentukan bangsa, yang sedang mengalami krisis di negaranya. Saya mengerti, saya juga berharap bahwa semoga yang di sana ya bisa menemukan solusi terbaik untuk banyak pihak sehingga tidak banyak satu korban. Cuman yang saya sayangkan adalah banyak video-video, foto-foto yang selalu di-share ya di Facebook saya, itu video-video tentang kekerasan dan itu sangat vulgar. Oke, mungkin secara logis itu tujuannya adalah untuk menggalang simpati, ya. Tetapi cara kerja bawah sadar manusia terkait dengan attention itu berbeda. Justru perhatian kita nanti ke sana terus. Yang secara energi, secara getaran ini akan mempengaruhi justru di sana jadi tidak damai-damai. Karena attention banyak orang diarahkan ke sana semua. Saya ambil contoh sederhana. Masih ingat nggak Anda waktu ini, salah satu dari contoh sekian banyak contoh ya. Masih banyak contoh sebenarnya. Yang kejadian Afriani, yang Tunggu Tani, yang dia dalam keadaan mabuk kemudian menabrak sekumpulan pejalan kaki. Ketika itu dibahas terus di televisi, dibincangkan, ya, terus diberikan pemberitaan, dan kita memberikan attention dengan menonton berita itu dan mendiskusikannya, otomatis semua ke sana kan. Maka terjadi yang namanya collapse wave tadi. Samudra kemungkinan itu mengerucut menjadi realita karena diberikan pengamatan terus. Konsekuensinya realitanya akan terus berulang, sehingga tidak heran ketika sebuah pemberitaan tentang suatu hal diulang-ulang terus dan menjadi sebuah common topic, itu akan mengulangi berita yang lain yang mirip. Sehingga tidak heran kan setelah kejadian Afriani muncul kejadian yang mirip-mirip seperti itu, mirip tetap nabrak orang di pinggir jalan, dan itu berulang-ulang karena attentionnya ke sana. Ya, sekarang pemberitaan di media massa, kenapa yang banyak dipublish negatif terus? Banyak sebenarnya kan pejabat kita yang baik, tapi kenapa yang diangkat selalu yang jelek? Nah, ketika attention ke jelek terus, attentionnya terus ke sana, perhatian kita ke sana, maka samudra kemungkinan ini akan mengerucutnya ke sana terus, membentuk realitanya ke sana terus. Yang dibahas korupsi terus, akhirnya apa? Akan menjadi lingkaran setan gitu loh. Begitu terus akan selalu mengulang realita yang sama. Begitu teman-teman. Nah, jadi sebenarnya kita bisa memilih secara bersama-sama bagaimana kehidupan ini mau kita bentuk. Seperti samudra kemungkinan ini adalah sebuah jawaban, ya, jawaban yang semuanya sudah ada jawabannya, tergantung pertanyaan kita. Nah, kalau misalkan kita ini mengamati kepada suatu hal, itu seperti memberikan pertanyaan dan selalu akan dijawab. Masih ingat pembahasan kita soal tentang desain alam semesta ya? Kita untuk memahami cara kerja alam semesta, kita pahami diri sendiri saja, otak kita. Kalau misalkan Anda mengunjungi orang sakit, kemudian Anda
bertanya begini, bagaimana, sudah baikan? Nah, itu kan sebuah pertanyaan ya. Gara-gara pertanyaan itu, kira-kira si teman yang Anda jenguk, attentionnya jadi kemana? Perhatiannya, dia akan mencari keadaan baikan. Udah baikan? Oh, udah, ya kan? Nah, sekarang kalau Anda nanya gini, gimana, masih sakit? Attentionnya kemana? Dia akan mencari-cari, ya bagian sini sebenarnya masih sakit. Jadi kalau cara kerja otak manusia begitu, sementara alam semesta ini memiliki sifat-sifat yang tentunya sangat mirip karena kita kopian dari alam semesta, maka ketika pengamatan diberikan ke situ, Anda bertanya ke satu hal ke situ, realitanya akan ke situ. Kita ambil contoh tentang kemungkinan ya, yang lain. Anda tahu kalkulator kan? Anda tahu kalkulator. Nah, kalau misalkan kalkulator ini komponennya kan ada tombol ya biasanya ya, kemudian ada layar di mana di situ angka-angka muncul. Ya, anggap saja angka yang nanti muncul di layar itu adalah realita ya, realita. Tapi sebelum kita melakukan apa-apa kan semuanya masih samudra kemungkinan kan. Kemungkinan muncul apa itu kan masih nggak tahu kan. Jadi samudra kemungkinan ini ibaratnya segala sesuatu sudah ada ceritanya, jalan ceritanya, cuman belum aktual gitu. Cerita nanti 1 tambah 1 jadi berapa, 2 dibagi 2 jadi berapa, itu sudah ada di dalam sistem komputer itu, di dalam sistem kalkulator itu, bahkan sebelum kita membeli kalkulatornya kan. Nah sekarang kalau misalkan Anda sudah membeli kalkulatornya, kemudian Anda nyalakan ya, kemudian Anda memencet-mencet, coba Anda mencet misalkan 1, kira-kira yang muncul apa di layar? 1. Kenapa? Karena tombol yang Anda pencet 1. Kalau misalkan Anda kalikan 3, maka layar kalkulator akan memunculkan 1 kali 3 ya jadi 3. Berarti realita di sini menjadi aktual tergantung tombol yang kita pencet kan. Nah kalau sekarang Anda mau mencet angka 1 terus 1, Anda memberikan attentionnya ke sana terus, realitanya apa yang berulang? Angka 1 kan. Jadi kita bisa lihat bahwa jangan-jangan yang namanya nasib kita pun sama. Kita sebenarnya punya banyak pilihan alur. Tuhan sudah menuliskan semua samudera kemungkinan alur perjalanan hidup kita, mau endingnya baik, mau endingnya buruk, sudah ditulis semua. Nah sekarang keputusan kita, kehendak bebas yang diberikan Tuhan kepada kita, mau dibawa kemana arah hidup kita. Seperti lautan titik, kita mau membuat garis kemana saja terserah. Ini loh samudera kemungkinan. Jadi antara ada dan tiada tadi, kalau dibilang realitanya ini, ya bisa jadi itu ada, tapi sebenarnya tiada tadinya. Kapan menjadi ada? Pengamatan. Kalau Anda baca penjelasannya seorang ilmuwan namanya Lynn McTaggart, itu beliau ibaratkan yang namanya samudera kemungkinan itu ibarat gel, ibaratkan lautan gel yang masih cair dan dia belum dicetak menjadi bentuk apapun. Dia masih probability, seperti air lah. Kalau misalkan Anda ambil air di lautan ya, di samudera, kalau Anda masukkan gelas bentuknya kotak, dia akan kotak. Realita gelas air itu, kalau Anda masukkan ke yang lingkaran, dia akan lingkaran. Nah jadi mudah-mudahan teman-teman bisa memahami ya. Bukan saya tidak empati, tetapi kadang maksud kita untuk membantu, tapi belum tentu dampaknya begitu kan. Jadi yuk kita coba banyak bentuk perhatian kita dengan ya cara yang lebih baik. Saya contohkan sederhana ya.
Kalau misalkan saking pedulinya kita dengan kasus pornografi misalkan, kita mencoba untuk mengubah keadaan itu, apakah dengan men-share foto-foto porno, gambar-gambar porno, video porno itu justru akan menggelirkan persoalan? Enggak kan? Karena attentionnya akhirnya jadi ke sana. Setiap orang memiliki sisi kanak-kanak, di mana sisi kanak-kanak ini sangat mudah diprogram. Sekarang coba kalau misalkan Anda dengan tujuan supaya anaknya gede nanti tidak merokok, coba Anda berani nggak memutarkan video-video gambar atau gambar atau video orang sedang merokok di depan anak-anak yang masih belum ngerti apa-apa, dan Anda jelaskan di situ. Karena bahwa sadar dia masih dominan, justru attention anak tersebut ke tentang kegiatan merokok itu. Ini dia loh. Nah, manusia ini punya sisi di mana dia sangat open programming pada suatu situasi tertentu. Dengan direpetisi, diulang-ulang, justru malah attentionnya jadi ke sana itu. Sampai di sini teman-teman bisa menangkap nggak maksud saya? Oke, nah berarti kalau kita kerucutkan kehidupan masing-masing, apapun keadaan Anda saat ini, itu baru salah satu kemungkinan yang menjadi aktual oleh Anda. Bisa nggak kehidupan Anda berubah? Misalkan posisinya sekarang terbelit banyak utang, berarti kan ada jalan cerita lain di samudera kemungkinan Anda sebaliknya bebas dari utang. Pengamatan Anda ke sana. Kalau misalkan Anda saat berdoa, saat menjalankan aktivitas, attentionnya ke utang terus, ya itu tadi realitinya akan mengulang itu. Nah sekarang ya, kalau misalkan saya mengamati saja sih, ini versi saya ya, pikiran manusia itu kan cenderung dia lebih memberikan perhatian khususnya kepada sesuatu yang paling belakang. Contohnya 500.000 dengan 500.000 juta. Kenapa terkesan lebih banyak 500.000 juta kan? Padahal 500.000 dengan 500.000 juta nominalnya sama. Karena attentionnya ke belakang 500.000. Jadi yang jadi attention ribunya, 500.000 juta yang jadi attention jutanya. Yang bagian belakang ini loh yang akan melekat, yang akan menjadi attention kita ke sana. Nah, makanya kan kalau contohnya Anda contohkan atau korelasikan ya, sekali lagi kalau saya bicara soal agama itu tujuannya adalah sekalian kita supaya bisa meng-cross check dengan keyakinan masing-masing. Anda agama apa saja, monggo disesuaikan. Nah, bagi yang muslim, Anda perhatikan kalau misalkan ayat di Al-Quran itu cerita apa ya, walaupun disitu cerita kaum terdahulu begini begitu, endingnya loh, ending ayat itu banyak loh yang ujung-ujungnya akhirnya sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan sesungguhnya Allah Maha Melindungi sesuatu. Endingnya selalu diakhiri yang baik ke Tuhan yang mempunyai sifat itu tertentu. Ini loh, berarti harapannya kan attentionnya ke sana. Salam bangkit dan sukses selalu.